Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Supri Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana menggunakan KineMaster sebagai video editor. Ya, karena ada teman-teman yang nanyakan, gimana sih Mas kok bisa bikin video durasinya panjang, terus kemudian efek-efeknya juga banyak, ya, aplikasinya pakai apa, apakah pakai komputer atau pakai laptop dan sebagainya. Saya bilang saya hanya bermodalkan HP dengan aplikasi KineMaster, ya. Ya, untuk aplikasi KineMaster sendiri teman-teman bisa searching di Google banyak, ya, atau cari di YouTube. Itu juga ada beberapa video yang mereferensikan aplikasi KineMaster. Nah, untuk KineMaster yang saya pakai ini versi Diamond, ya, versi Diamond, KineMaster Diamond, ya. Untuk versinya 4.13 poin sekian ini yang saya pakai. Nah, oke, untuk memulai membuat video, tentunya yang pertama harus kita siapkan file-filenya berupa gambar, video, atau foto dan sebagainya. Nah, itu dijadikan sebagai objek yang nantinya akan kita gabungkan, ya. Nah, untuk memulainya silahkan klik tombol tambah tengah. Nah, ini pilih aspek rasionya. Aspek rasio kita bisa menggunakan 16:9, kemudian 9:16 dan 1:1. Nah, kalau di HP, penggunaan HP berdiri ini biasa kita pakai 9:16, atau HP baring landscape kita pakai 16:9. Nah, ini yang saya pakai. Jadi saya pakai yang ini. Nah, kemudian kita cari objeknya. Ya, kemudian kita pilih gambar dan videonya yang kita inginkan, ya. Contoh di sini ada gambar kue. Ya, saya tambahkan, kemudian kue kedua, ketiga, 4, 5. Ini saya menggunakan efek gambar dulu untuk objek gambar dulu, ya. Nah, ini objek gambar. Nah, ini kita tarik, bisa, ya, dengan 2 sentuhan, ya. 2 jari kita tarik lebar, ya, perbesar seperti ini. Ini ada objek kursor saya. Nah, kita objek seperti besar ini. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Nah, satu gambar itu durasinya rata-rata ini berapa ini? 1 menit. Nah, ini. Nah, rata-rata 4 detik, ya, 4 detik. Nah, kalau misalkan kita mau melebarkan gambarnya yang menjadi lama, maka kita bisa tarik ini. Nah, ini, ya. Sekarang saya tambahkan untuk efeknya, tambah. Nah, di sini. Nah, efek transisi teman-teman bisa dapatkan di marketnya, ya. Dapatkan nilainya nih. Ini banyak nih market yang bisa kita ambil, ya. Efek-efek transisi yang bisa kita pakai, ya. Contohnya menggunakan, kita mau ngambil yang versi efek transisi ini. Nah, kalau kita lihat contohnya kita lihat. Jadi efek tadi dihasilkan seperti ini, ya. Loading ini juga pengaruh karena internet, kita download dari internetnya. Nah, ini versinya seperti ini. Ya, versinya seperti ini jadinya. Oke, kalau kita mau download silahkan langsung unduh, ya. Unduh, ya. Internetnya lambat, ya. Oke, internet saya lagi lambat, jadi saya gunakan efek yang lain. Nah, ini misalkan sudah ada efek lain. Nah, ini post is, ya, kita bisa pakai, ya. Nah, kuenya terbuka, terbelah. Nah, itu kan. Kemudian efek lain kita bisa pakai. Nah, menutup. Nah, bisa kita pakai. Nah, kemudian kalau misalkan ini gambarnya kita mau kasih 2 gerakan juga bisa. 2 gerakan, klik gambarnya, kemudian masuk klip grafis. Ini klip grafis. Nah, bisa juga kita ambil lagi kalau misalkan kita punya klip grafisnya dikit, kita cari di marketnya, dapatkan di marketnya atau dapatkan lainnya. Ini kita cari, ya, pilihannya seperti apa. Di sini ada efek, kemudian ada transisi, kemudian ada overlay, ada teks, font,
Kemudian ada musik, ya ini musik-musik free yang disediakan KineMaster yang bebas copyright ya. Kemudian ada klip grafiknya juga ya. Nah teman-teman bisa ambil seperti ini, misalkan ini efek koran ya, efek koran misalkan kita ambil unduh ya, kita lihat belum selesai unduhannya kan, kalau udah selesai dia ada di atas sendiri. Nah ini newspaper nih yang tadi kita ambil. Nah teks judul bergerak, nah ini bisa kita masukkan judulnya ya. Kalau misalkan ada kolom-kolom seperti ini berarti ada yang perlu diinputkan gitu. Oke, saya ambil teks yang lain yang lebih sederhana dulu. Teks foto, klip grafis ya untuk bingkai foto. Nah ini yang lebih bagus nih. Nah ini bisa kemudian kalau kita running kan dia ada 2 gerakan nanti ya, foto, kemudian dari efek tadi penggabungannya banyak ya, penggabungannya banyak. Nah di sini gambar kedua juga bisa kita buatkan ya, klip grafis ya, misalkan kita pakai output yang ini juga bisa. Nah kemudian efeknya kita mau tambahin ya, tapi saya sarankan jangan terlalu banyak efek ya, karena nanti takutnya nggak ini ya, nggak sinkron ya. Terlalu banyak efek akhirnya objeknya sulit untuk dipahami gitu. Nah ini ya. Nah terus bagaimana menambahkan suara lagu? Suara kalau kita mau rekam sendiri bisa. Ini rekam suara kita ini ya, ketika kita mulai, makanya saya ngomong ini ada naik turun, ini kita bisa mulai, klik mulai maka nanti akan kerekam ya. Misalkan kita nggak mau videonya belum ada suaranya atau suaranya kita alingin, kemudian kita ganti dengan suara kita bisa merekam dari sini ya. Contoh ya, resep kue bolu kemudian donat yang nikmat gitu, berhenti. Nah sekarang saya play ya, saya play. Ini ada KineMaster audio. Nah ini adalah rekaman yang tadi yang kita buat ya, resep kue bolu kemudian donat yang nikmat. Nah kemudian berikutnya adalah menggabungkan lagu atau nada ya. Nah, lagu atau nada kita bisa ambil di audio ya. Nah, audio kita bisa download tadi audionya di marketnya juga bisa ya. Marketnya kalau audio di atas ini. Nah ini di sini kita bisa ngambil lagu-lagu atau musik yang sudah disediakan oleh KineMaster, atau menggunakan musik yang sudah kita download sendiri bisa. Tapi lebih baik kalau penggunaan musik hati-hati karena nanti kena hak cipta, artinya video kita juga bermasalah kalau misalkan kita main di YouTube ya. Tapi kalau kita cuman buat iseng, buat dokumentasi, buat ini tidak ada masalah ya. Nah contoh saya sudah ada video lagu yang sudah saya rekam, saya download ya. Misalkan di sini sound YouTube ya, efeknya saya kasih nih ya, kemudian klik tambah. Nah klik tambah ya, resep kue bolu kemudian donat yang nikmat. Nah, oke, suaranya saya hapus dulu, jadi kan hanya musik ya. Ya ini bisa kita tambahin lagi ya, ini efek-efek lain bisa kita pilih ya, zoom in, zoom on. Nah kemudian puzzle kita bisa mainkan seperti ini ya. Kemudian efek lain bisa kita gunakan klip grafisnya, tinggal disesuaikan fokus ya. Ya, kemudian menyimpan video bagaimana cara ekspornya. Nah untuk ekspornya kita bisa gunakan yang di atas ini atas ini ya, ini kita klik kemudian tunggu. Nah kualitas video mau kita buat tinggi, rendah dan sebagainya ya, kita bisa atur di sini
Ini juga kualitasnya ya, saya bikin yang 1/4 ya, 1/4 atau 1/3 ini. Jadi saya nggak terlalu bikin tinggi karena memori HP saya juga nggak terlalu kuat ya. Kemudian saya ekspor, tunggu berapa lama ngekspor ya. Video kita durasinya panjang ya, ngekspornya lama gitu. Biasanya sesuai dengan video yang kita buat. Misalkan kita ngekspor hanya 2 menit, maka ya 2 menit yang diekspor. Ya, kalau ekspor sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya nanti di sini. Mau kita tonton, tinggal klik yang segitiga ini. Kalau mau kita share ini, kalau mau kita buang sebelahnya. Nah, kalau kita share, tinggal dijalankan. Ya, kita mau share kemana? Ke YouTube, Facebook, Instagram, upload foto, Gmail dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan komentarnya ya, guna untuk memberikan support ke channel ini agar saya pribadi bisa lebih mengembangkan kreativitas dan tentunya bisa menyajikan tayangan-tayangan yang menarik buat teman-teman di YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.